Oke, kalau dari tadi cerita tentang kosan, kali ini gue mau ceritain tentang kontrakan. Jadi ini kejadiannya terjadi sekitar tahun 2006. Kebetulan waktu itu yang ngalamin namanya ini Dimas. Dimas ini tuh baru pertama kali ngerantau, dia ngerantau ke daerah Karawang. Dimas ini asalnya dari Purwokerto. Waktu itu Dimas tuh datang sama 5 orang temen lainnya dari Purwokerto. Dan dia ketemu juga lah sama puluhan teman barunya dia ini di penampungan calon karyawan baru ini. Tempatnya ini di Yayasan Penyalur Tenaga Kerja di Karawang. Nah, setelah semuanya kumpul, di hari itu Dimas sama teman-temannya ini dianterin ke kontrakan yang udah disiapin sama si perusahaannya ini. Suasana kontrakannya ini sepi karena di depan kontrakannya ini tuh posisinya sawah dan belakangnya tuh kayak pekarangan kebun gitu. Oke. Dan di samping kirinya dia, itu tuh ada rumah Pak Rudi. Dia ini tuh pemilik kontrakannya. Mereka semua nempatin kontrakannya itu ada 3 petak. Di situ ada sekitar 8 pintu kontrakan yang diisi sama calon-calon tenaga kerjanya. Jadi total-total kalau dihitung tuh ada 30 sampai 35 orang. Kondisi kontrakan tuh bisa dibilang kotor karena banyak coretan-coretan gitu di temboknya. Dan kebetulan kontrakan yang Dimas tempatin itu lampu kamar mandinya juga mati dan lampu ruangan tengahnya tuh redup gitu. Sehari setelah mereka nempatin kontrakan itu, mereka jalan-jalan nih ke kampung terdekat nyari makan gitu. Di situ mereka ketemu sama warung makan yang nggak terlalu jauh dari kontrakannya. Di situ ada ibu-ibu warung, terus nanya ke mereka, kalian ngontrak di mana? Terus dijawab, kita ngontrak di kontrakan Pak Rudi yang depannya sawah. Di situ ibu warungnya tuh sempat ngomong, kalau yang ngontrak di situ katanya bertahan paling lama tuh cuma 1 bulan. Wow. Nah, pas ngedenger itu, mereka tuh awalnya kayak ya udahlah, nggak ngerasa aneh sama sekali. Mungkin karena lokasinya juga nggak terlalu enak kali. Udah tuh, selang seminggu setelah mereka ngontrak di situ, mereka masuk kerja ke pabrik. Akhirnya pas lagi libur, mereka mutusin buat ngumpul bareng teman-teman lainnya. Malam-malam itu sekitar 15-an orang, mereka tuh nongkrong dan ngumpulnya di kontrakannya Dimas. Malam itu mereka mutusin buat minum-minum alkohol. Dari ke-5 orang yang nempatin kontrakan itu, cuma Dimas sama 2 teman lainnya yang ikut minum-minum. Namanya Wahyu sama Yoga. Jadi yang minum tuh ada Wahyu, Yoga sama Dimas. Sementara 2-nya lagi, Yono sama Panji gak ikut minum. Oke. Malam itu setelah minum-minum, mereka tuh langsung bubar terus mutusin untuk tidur. Di situ Dimas sendiri nih sempat mikir untuk tidur sendiri di ruang tengah. Karena dia mikir ruang depan tuh sempit lah kalau 5 orang. Tapi gak tahu kenapa, belum 5 menit si Dimas ini merem, dia tuh ngerasa merinding banget. Akhirnya karena dia takut, dia mutusin buat tidur di ruang depan bareng teman-teman lainnya. Nah di sini nih mulai kejadiannya. Pas Dimas mulai coba rebahan, samar-samar Dimas nih ngeliat di pintu penghubung antara ruang depan sama tengah tuh kayak ada sosok pakai baju putih ngintip berkali-kali. Terus pas si Dimas ini merhatiin lagi, sosok baju putih ini tuh ternyata rambutnya hitam panjang. Oke. Tapi karena mungkin di saat itu si Dimas juga lagi mabok, jadi dia tuh kayak gak ngerasa takut sama gak peduli lah. Ya mungkin halu juga ya. Bener, akhirnya dia langsung lanjut tidur tuh. Dan besokannya mereka kebangun tuh sekitar jam 11 siang. Terus mereka keluar kontrakan, suasananya masih sepi juga. Di situ cuma ada 3 kontrakan. Yang satu kontrakannya Dimas, sisanya yang 2 ini tuh kanan kirinya si Dimas yang udah gak ada penghuninya, udah keluar lah penghuninya. Sementara kontrakan lain tuh masih ketutup pintunya. Mereka mikir mungkin penghuni lainnya tuh belum bangun. Nah siang itu si Dimas sama Wahyu akhirnya pengen makan di warung makannya Pak Rudi yang punya kontrakan. Belum sempat mereka pesan makan, tiba-tiba dari arah jalan deket rumah Pak Rudi ada salah satu teman mereka yang nempatin kontrakan lainnya datang nyamperin Dimas sama Wahyu sambil kayak panik gitu, terus minta-minta tolong ke mereka. Di situ mereka bingung kan, ini kenapa? Dia tuh cerita kalau satu temennya yang ngontrak ini kayak kesurupan gitu. Mampus. Posisinya tuh bengong, terus diem aja kayak orang linglung. Dan mereka tuh baru tahu kalau teman-teman mereka itu yang dari semalam nongkrong bareng itu, mereka tuh udah pada pindah kontrakan di pagi hari itu. Dimas sama Yoga tuh sempat nanya-nanya lah kenapa nih mereka pindah mendadak. Dan akhirnya teman mereka nih mulai cerita kalau selepas minum-minum semalam, mereka tuh pulang ke kontrakan masing-masing. Malam itu tuh ternyata banyak kejadian aneh dan banyak gangguan juga. Temennya Dimas yang minta tolong ini, dia cerita pas mereka baru masuk kontrakan malam-malam, tiba-tiba tuh ada yang ngetok pintu dari luar. Dan pas mereka ngebuka hordeng dari jendela, temennya nih ngeliat ada sosok kakek-kakek di depan kontrakan.
Nah karena takut mereka gak ngebuka nih pintu kontrakannya itu. Tapi anehnya pas mereka lagi ketakutan dan mau masuk ke ruang tengah itu, tiba-tiba sosok kakek-kakek tuh udah di dalamnya. Anjing. Di situ temennya Dimas tuh sampai pingsan dan beberapa temen lainnya tuh juga ada yang diganggu. Terus sampai diseret pas tidur ke kamar mandi sama sosok kakek ini. Pokoknya di situ tuh ada 3 kontrakan yang diganggu di malam itu dan akhirnya mereka semua tuh mutusin untuk pindah pas paginya. Nah setelah Dimas dan teman-temannya tuh dapat cerita itu, akhirnya mereka mulai takut tuh. Terus juga Dimas di situ berusaha mau ngebantu lah si teman-temannya ini. Kebetulan si Wahyu ini tuh punya pengalaman buat hal-hal mistis. Jadi dia inisiatif lah ngasih air putih terus didoain sama dia. Dan sepulang dari warungnya si Parudi ini, Dimas sama teman-teman kosannya ini nyeritain nih ke teman-teman kontrakannya yang belum tahu. Singkat cerita, selang seminggu setelah kejadian itu, Dimas sama teman-temannya ini tuh jadi ketakutan gitu karena bener-bener dihantuin terus-terusan. Jadi selama seminggu itu mereka tuh kemana-mana tuh selalu pergi bareng-bareng. Bahkan sampai mandi aja tuh mereka bareng-bareng. Kayak nemenin di luar, pintunya gak ditutup gitu. Saking takutnya ya. Betul. Karena katanya tuh dari cerita teman-teman mereka yang diganggu tuh banyak kejadian yang nyeremin di kamar mandi. Salah satunya ada sosok kuntilanak di plafon kamar mandi. Dan akhirnya setelah seminggu kemudian mereka tuh langsung nanya ke Parudi karena udah gak kuat lagi kan saking takutnya. Di situ Parudi tuh dengan santainya ngejawab kalau hal-hal kayak gitu tuh gak pernah kejadian. Dan karena mereka gak ngedapetin jawaban, akhirnya mereka mutusin buat balik ke kontrakan lagi. Dimas sama teman-temannya nih nyoba ngusir rasa ketakutannya mereka lah. Mereka ngumpul-ngumpul terus, pokoknya bener-bener bareng-bareng terus tuh. Dan pas lagi ngumpul-ngumpul gitu, tiba-tiba tuh ada yang lewat. Yang lewat ini adalah anaknya Parudi. Anaknya nih perempuan sekitar SMP gitulah umurnya. Jadi mereka iseng tuh nanya ke anaknya, siapa tahu anaknya tahu kan. Dimas tuh langsung nanya ke anaknya, Parudi punya peliharaan ya di kontrakan ini. Nah ternyata si anaknya Parudi tuh ngasih tahu kalau di kontrakan ini tuh emang ada 2 sosok penjaga, yaitu si kakek-kakek itu sama si sosok cewek kuntilanak itu yang ada di kamar mandi. Anaknya tahu ya? Iya, tapi malah Parudinya nggak ngasih tahu. Dan di saat itu juga tuh mereka langsung mutusin buat pindah kontrakan aja. Tapi karena emang mereka belum gajian dan gak punya uang yang cukup, akhirnya mereka harus nunggu gajian sampai seminggu lagi. Dan selama seminggu itu tuh mereka bener-bener selalu bareng-bareng terus. Dan sampai sekarang si Dimas sama teman-teman satu kontrakannya ini tuh masih penasaran kenapa hantu itu tuh ngeganggu kontrakannya itu.